Ya, baik, kita lanjutkan lagi. Coba kita ingat sedikit mengenai limit ya. Ini ada sedikit keterkaitan dengan konsep limit ya, mengenai integral Riemann ya hari ini. Nah, ini Zoom yang ini adalah sesi terakhir ya, Zoom sesi terakhir untuk keseluruhan mata kuliah ya. Jadi ini adalah akhir dari 14 pertemuan ya, akhir dari 14 pertemuan. Dan di sesi terakhir kita akan belajar integral Riemann namanya, integral Riemann. Nah, ini ada sedikit ya ketersinggungan dengan konsep limit ya. Nah, coba kalau yang kalian ingat ya dari pelajaran tentang limit ya, yang namanya limit suatu fungsi itu apakah pasti ada, apakah selalu ada atau kadang-kadang tidak ada? Saya bisa menjawab. Ketika kita belajar mengenai limit ya, limit fungsi, apakah limit itu, nilai limit itu selalu ada atau bisa juga tidak ada? Bisa. Bisa tidak ada, Pak. Bisa jadi tidak ada. Nah, bisa jadi tidak ada. Jadi yang namanya limit suatu fungsi itu bisa ada, bisa tidak ya. Nah, sekarang apa hubungannya dengan integral Riemann ini ya? Sebenarnya kita bisa tahu. Ya. Kalian pernah belajar mengenai ini nggak waktu SD atau SMP ya, mengenai rumus luas lingkaran? Pernah belajar? Ya. Nah, kalau kita perhatikan untuk luas lingkaran ya, berarti kita dihadapkan pada suatu pertanyaan mengenai luas suatu bidang ya, bidang datar yang dibatasi oleh suatu lengkungan ya. Lain halnya dengan apa kalau persegi panjang misalnya ya. Nah, kalau persegi panjang itu cukup mudah untuk menghitung luasnya ya. Karena batas-batasnya itu bukan satu lengkungan ya. Demikian juga segitiga ya. Segitiga juga hitung luasnya cukup mudah ya. Karena pembatasnya itu bukan suatu lengkungan. Ya, tapi ketika kita menghitung luas lingkaran ya, maka batas-batasnya itu berupa satu lengkungan ya. Nah, sekarang bagaimana cara menghitung luasnya ya. Nah, manusia itu berpikir tentunya ya, bagaimana mengakalinya, bagaimana menyiasatinya ya. Nah, saya di Future Learning sudah merujuk kalian pada satu ini ya halaman web ya. Nah, ini judulnya integral Riemann ya. Nah, di sini persoalannya mirip dengan menghitung luas lingkaran ya. Jadi yang mau kita hitung luasnya itu dibatasi oleh suatu lengkungan. Nah, ini lengkungan di sini. Ya. Ini teknik menghitungnya bagaimana?
Ya, sulit kalau kita apa namanya itu menyelesaikannya. Ya. Maka dari itu kita menggunakan cara-cara ya, cara-cara tertentu ya yang bisa mendekati luas daerah yang warna biru ini ya. Ini anggaplah luas daerah warna biru ya yang dipermasalahkan. Nah, salah satu caranya adalah kita membuat di dalamnya itu persegi panjang seperti ini. Ya, yang saya beri warna merah. Ya. Nah, barangkali kalian bisa bisa melihat ya bahwa luas daerah yang warna biru ini ya, itu kira-kira itu luasnya sama dengan total luas daerah yang warna merah ya. Kira-kira yang luas warna biru ini sama-sama dengan total luas keempat persegi panjang ini ya. Nah, tapi tentu saja ini masih jauh dari akurat ya, karena di sini masih ada bagian biru yang tidak tertutupi oleh persegi panjang ya. Nah, jadi bisa jadi kalian berpendapat bahwa Pak itu kan masih terlalu jauh selisihnya ya. Nah, boleh juga berpendapat begitu ya. Nah, bagaimana cara menyiasatinya lagi ya supaya lebih mendekati lagi ya antara luas daerah warna biru dengan total luas daerah persegi panjang, maka kita mengiris-iris ya, kita mengiris-iris persegi panjang ini menjadi tipis-tipis seperti ini ya. Nah, ini. Nah, jadi si persegi panjang dibuat lebih tipis. Ya, saya ganti warna jadi kuning ya. Nah, kalau kalian perhatikan ya, sisa yang berwarna biru ini sisanya yang warna biru ini ya, lebih sedikit dibandingkan dengan sisa yang ini ya. Nah, sehingga bisa kita katakan bahwa total luas daerah persegi panjang warna kuning ini ya, itu lebih mendekati luas bidang warna biru ini ya dibandingkan dengan yang persegi panjang warna merah ya. Nah, jadi semakin kecil atau semakin tipis persegi panjang ini, maka persegi panjangnya akan semakin banyak ya. Tapi akibatnya adalah sisa yang tidak tertutupi ini akan jadi lebih sedikit luasnya ya. Sehingga luas daerah persegi panjang itu totalnya akan lebih mendekati dari apa namanya itu luas bidang warna biru itu ya. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya hampir semuanya tertutupi ya, supaya nyaris tak bersisa ya. Bagaimana caranya supaya warna biru ini nyaris tak bersisa? Nah, tentu saja kita membuat persegi panjang yang lebih banyak lagi ya. Kita buat persegi panjang lebih banyak lagi, tentu saja akan semakin tipis ya. Nantinya si persegi panjangnya akan semakin tipis ya. Nah, sehingga akhirnya kalau misalnya apa namanya itu persegi panjang ini dibuat menuju tak terhingga ya, kita ingat limit ya. Jadi apa yang terjadi ketika persegi panjangnya dibuat semakin banyak menuju tak berhingga dan kita menghitung luas daerahnya total. Maka nilai limit tersebut ya kalau ada ya seandainya ada maka nilai limit itu akan sama dengan ya luas bidang warna biru itu ya. Nah, sayang di sini tadi saya lupa untuk memperbesar tulisan ini ya. Tadi saya lupa untuk memperbesarnya, tapi intinya adalah kalau misalnya si persegi panjangnya dibuat banyak menuju tak berhingga, maka limit dari luas daerah ya, limit dari jumlah luas daerah persegi panjang itu apabila ada limit itu, maka nilainya akan sama dengan luas dari apa namanya luas dari daerah warna biru itu ya. Singkatnya seperti itu. Ya. Nah, namun yang jadi pertanyaan begini sekarang ya. Nah, apakah apakah untuk menghitung luas daerah yang dibatasi lengkungan ya, apakah selalu kita harus pakai limit ya. Nah, tentu saja kalau kita gunakan limit itu caranya itu akan panjang ya caranya ya. Nah, lebih sulit. Nah, untungnya ya ada suatu dalil ya atau teorema yang membantu mempersingkat ya cara itu sehingga kita terhindar dari menghitung limit ya. Nah, dalilnya itu seperti ini. Ya, dalilnya adalah sebentar, bukan yang ini. Dalilnya sebentar. Sebentar, kenapa hilang?
Mana ya? Nah, namanya adalah teorema fundamental kalkulus. Ya. Ya. Nah, ini dikatakan begini. Jika fungsi f kontinu di suatu selang tertutup AB, ya, kontinu tentang kontinuitas kita pernah belajar ya. Jika f kontinu di suatu selang tertutup AB, ya, dan G itu adalah fungsi manapun yang sedemikian hingga diturunkan menghasilkan fx, ya, untuk setiap x anggota AB, maka integral Riemann yang tadi, ya, integral Riemann AB fx dx, ya, itu bisa dihitung dengan cara mengurangi, ya, melakukan pengurangan GB dikurangi GA, ya, di mana G ini adalah integral tak tentu, ya, G ini adalah integral tak tentu dari F, ya, integral tak tentu dari F. Nah, sekarang kita lihat sebuah contoh, ya, bagaimana ini diterapkan, ya. Misalnya gini, ya, misalnya gini, contoh 1, ya, misalnya 1. Ya. Nah, diketahui berupa dengan persamaan, ya, Y sama dengan fx, ya, sama dengan misalnya saja 16 min atau 8 min setengah x kuadrat. 8 dikurangi setengah x kuadrat. Nah, misalnya seperti itu. Kemudian tentukan luas daerah di bawah kurva tersebut. Tentukan luas daerah di bawah kurva tersebut. Di atas sumbu X. Kemudian antara X sama dengan 0, ya, dan X sama dengan 3. Nah, misalnya seperti ini soalnya, ya. Diketahui kurva dalam persamaan Y sama dengan 8 min setengah X kuadrat. Tentukan luas daerah di bawah kurva tersebut, di atas sumbu X, dan di antara X0 dan X3. Ya. Supaya ada gambaran, coba kita lihat dulu ya grafiknya seperti apa. Supaya ada gambaran. Grafiknya sudah muncul belum bidang koordinatnya? Sudah, Pak. Pak. Sudah? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Kita tuliskan ini 8 min setengah X kuadrat. Min setengah X kuadrat. Ya. Misalnya ini. Nah, ini kurvanya. Nah, ini. Ya. Nah, kemudian kita akan menghitung luas daerah, ya, yang dibatasi X sama dengan 0 dan X sama dengan 3. Ya. Kita gambar ini 0 sampai 3. Ya. Hasilannya nih. Jadi kita mau menghitung, ya, luas daerah ini. Ya, tadi kan dikatakan luas daerah di bawah kurva ini, ya, di bawah kurva, di atas sumbu X, ya, berarti di bagian atasnya ini, dibatasi X sama dengan 0 ini, dan X sama dengan 3. Ya. Nah, ini luas daerahnya berapa? Nah, itu jadi permasalahan. Ya. Nah, kita gunakan teorema yang tadi. Ya.
Ini nih, teorema fundamental kalkulus. Ya, jadi dalam hal ini, ya, dijawab. Nah, ini fx-nya. Ini fx-nya. Kita cari gx-nya dulu, ya. Gx ini adalah integral, ya, sesuai dengan teorema yang ini, ya. Kita gx ini adalah integralnya, ya. Jadi ini gx-nya adalah integral, ya, dari 8 min setengah x kuadrat. 8 min setengah x kuadrat. Ini dx. Nah, ini sama dengan apa? Ya. Nah, kita gunakan pelajaran yang di sesi pertama tadi. Ya. Kita sudah belajar bagaimana menghitung integral ini. Ya. Nah, kalau ini kalau kalian uraikan sendiri, ya nanti hasilnya akan seperti ini: 8x, ya 8x dikurangi, ya 1/6 x pangkat 3 pasti. Caranya bagaimana dapat ini? Ya pakai yang tadi saya ajarkan di sesi pertama. Ya caranya begitu. Nah, baru kemudian di sini kan batasnya x sama dengan 0 dan x sama dengan 3. Ya. Nah, berarti kalau begitu kita hitung G0. G0 sama dengan, ya. Nah, G0 berarti 8 dikali 0 dikurangi 1/6 dikali 1/6 dikali 0 pangkat 3 tambah C, ya. Nah, kalau kita hitung ini menghasilkan C itu G0, ya. Nah, kemudian satu lagi 3, ya. Kita ganti x-nya 3 sekarang, G3. G3 sama dengan, ya, 8 dikali 3 dikurangi 1/6 dikali 1/6 dikali berapa? Dikali 3 pangkat 3 tambah C. Sama dengan berapa? Ya. 8 kali 3 24. Ya. Dikurangi, ya. Dikurangi 3 pangkat 3 dibagi 6, ya. Dikurangi 9/2. Ya. Pasti. Ya. Nah, sehingga luas daerah yang dimaksud, ya, diminta, ya, itu sama dengan integral dari ya dari 0 sampai 3 tadi kan. 0 sampai 3. Ini ada 8 min setengah, ya. 8 min setengah. 8 min setengah x pangkat 2. Ya. Nah, sama dengan G3 dikurangi G0 tadi kan. Nah, G3 dikurangi G0. Nah, G3-nya adalah ini 24 min 9/2 itu kan 4,5, ya. Kurangi 4,5. Kurangi 4,5 ditambah C. Tuh. Dikurangi G0, ya, yaitu T. Nah, itu.
Sama dengan ya, 24 dikurangi 4,5 itu ada 19,5. Inilah jawabannya. Ya. Jadi 19,5 satuan luas. 19,5 satuan luas. Ini jawabannya. Ya, 19,5 satuan luas. Oh, ini ada X-nya kelewat. Nah, ya, jadi yang ini adalah G3, ya. Ini adalah G0. Nah, sampai sini apakah ada yang mau ditanyakan? Untuk contoh 1. Pak, izin bertanya. Ya, silakan. Itu untuk bagian 1/6 per Ya, 1/6 per mana ya? 1/6. 3/3 ini, Pak. Ini. Yang mana? Iya. Iya, kenapa? Kan ya 3/3 sama dengan 27. Ya, Jadi 27 per 6. Ya, 27/6 itu 9/2 bukan? Bukan, Pak. Bentar, 3/3. Ini kan 27/6. 27/6. Iya, Pak. 27/6. Kalau pembilangan penyebut dibagi 3 berapa? Pembilangan dibagi 3 kan 9. Penyebut dibagi 3, 2. Sama kan? 9/2 kan? Oh iya, Pak. Sama ya? Iya. Oke, ya. Iya. Ya. Oke. Ada lagi? Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Ada lagi yang mau tanyakan? Ya, kita lihat soal yang lain ya, misalnya. Sebentar, kita hapus dulu gambar yang tadi. Nah, ini kita hapus. Kita soal yang lain ya. Coba misalnya anggaplah misalnya yang mau dihitung luasnya dari -1 sampai 2. Ya. Nah, ini fungsinya adalah E⁻X min X. Ya, sebentar saya tuliskan. Jadi kita nanti diminta untuk menghitung luas daerah mulai dari -1 ini sampai 2. Ya. E⁻X min X. Jadi soalnya kayak gini. Sebentar, ini ada gangguan dari Microsoft Word. Sebentar.
Ntar ada masalah dengan Microsoft Word, saya nggak bisa membuka Microsoft Word.